Dalam beberapa hari terakhir, media sosial X lagi panas. Timeline yang biasa isinya soal gosip artis, meme receh, atau sambatan warga mendadak berubah jadi arena debat terbuka. Karena kalau tertutup biasanya sidang skripsi. Bentrokan ini terjadi antara netizen Asia Tenggara versus netizen Korea Selatan atau yang biasa dikenal K-Nets. Dua kubu ini sama-sama aktif, sama-sama vokal, dan saling adu fakta. Kita tidak boleh menghina ciptaan Tuhan, tapi ciptaan dokter boleh. Indonesia memang negara biasa di dunia nyata, tapi di dunia maya, kita negara adidaya. K-Nets atau netizen Korea Selatan sudah paham kan gimana rasanya ngelawan warganet plus 62? 1000 jurus sudah dikeluarkan oleh K-Nets untuk mengejek Indonesia, semuanya gagal bikin kita ilfeel. Sebaliknya, warganet plus 62 malah membalas dengan komentar super kocak dan sulit dibantah. Siblings memang gak salah melantik Indonesia sebagai ketua geng ASEAN di dunia maya. Gara-gara warganet plus 62, K-Nets banyak yang tutup komen akibat kena mental. Mereka juga mulai merasakan karma akibat terlalu sering menghina siblings. Kira-kira karma apa yang didapat oleh K-Nets setelah mengolok-olok ASEAN? Tonton video ini sampai habis. Drama panas K-Nets versus siblings masih berlanjut. Kehebohan dunia maya antara K-Nets dan siblings nampaknya masih jauh dari kata usai. Kita semua masih ditunjukkan berbagai duel saling balas antara netizen Korea Selatan dan warganet ASEAN. Duh, kayaknya pertarungan ini bakal jadi perang dunia maya paling epik di tahun 2026. Sekarang siblings malah bikin lagu kebangsaan untuk melawan K-Nets. Click, click, type, type, netizen attack. Emoji everywhere, grammar all whack. Speak to English, please so. I don't understand the about to what to you said it. Warganet ASEAN pokoknya jangan dilawan kalau urusan war sosmed yang kreatif. Balasan siblings di sosial media bikin K-Nets semakin jengkel dan marah. Apalagi kalau ngomongin respons dari warganet Indonesia yang asbun, tapi kocak banget. K-Nets menghina Indonesia negara miskin karena UMR rendah, cuma 25 juta per bulan. Sama warga Indo malah dibenerin dong. Aduh, komanya ketinggalan itu, yang bener 2,5 juta. Bukan 25 juta. Ini K-Nets mau roasting atau mendoakan semua orang Indonesia punya gaji 25 juta per bulan sih? Ada juga K-Nets yang berusaha menghina Indonesia negara mati lampu. Dia heran kenapa orang Indonesia masih bisa aktif di sosial media padahal sering mati lampu. Sementara di Korea Selatan, sekali listrik padam bakal jadi berita heboh di koran-koran. Ejekan ini langsung dibalas warganet Indonesia pakai komentar yang lucu tapi nyelekit. Benar juga kata akun @sokrajas ini ya, Korea yang asli itu yang ada bintangnya. Komentar barusan masih kalah lucu dari reaksi warganet Indonesia di sosial media threads ini. Akun @icecoffee505 ini malah berusaha memperkenalkan hantu legendaris Kuyang ke K-Nets. Balasan-balasan kocak warganet Indonesia masih berlanjut nih. Waktu K-Nets mengejek warna kulit orang Indonesia yang cenderung gelap. Balasan warganet Indo singkat tapi kocak, kita juga punya manusia silver. K-Nets semakin dibikin bingung saat berhadapan dengan warganet Indonesia. Bukannya direspons dengan amarah dan postingan yang lebih brutal, mereka justru mendapat balasan yang kocak dan lucu. Hasilnya K-Nets cuma bisa kesal dan melihat reaksi jenaka dari warganet Indonesia. Coba deh lihat postingan akun Korea satu ini. Udah nulis panjang kali lebar buat ngebela idol K-pop mereka, cuma dibalas gitu sama warganet Indo. We walk the talk. Not only talk the talk. Kalau K-Nets berusaha membanggakan budaya fansite Korea,
Orang Indonesia juga punya kultur fansite yang selalu ramai setiap bulan Ramadan. Aduh, sorry nih ya. Buat para Kenets yang merasa paling superior, kita orang Indonesia mah minta tanda tangan ke Imam Tarawih, bukan idol K-pop. Terbuktikan budaya fansite di Indonesia lebih berpahala dan mendidik anak buat rajin sholat tarawih sejak dini. Kaos keren dari Aero Street ini lagi diskon 60%. Cek linknya di bawah ini. Kenets mulai terkena karma akibat bersifat rasis. Netizen Korea Selatan yang masih rasis terhadap siblings di sosial media mungkin berpikir tindakan mereka tidak akan berdampak di kehidupan nyata. Namun di luar dugaan Kenets, karma pelan-pelan mulai menghukum mereka. Sifat rasis Kenets di dunia maya sekarang berbalik menyerang mereka di dunia nyata. Ada sebuah video yang menunjukkan orang Korea Selatan mendapat perlakuan diskriminatif di Jerman. Don't touch with your ugly glasses. You're ugly Asia whore. You're consent all You're ugly Asia whore. Yeah, ugly Asia whore. Seorang perempuan Korea mendapat serangan bullying dari warga asli Jerman di kota Berlin. Melihat video barusan, warganet siblings pasti langsung gembira sambil selebrasi kemenangan. Sabar, tahan dulu semangat julidnya para warganet yang budiman. Ini masih hari pertama puasa guys. Bukan cuma di negara barat, orang-orang Korea juga mendapat perlakuan rasis dari negara yang sering mereka puja, yakni Israel. Sebuah rekaman video menunjukkan wanita negeri Ginseng diserang dengan mendapat perlakuan rasis saat berkunjung ke Yerusalem. Bahkan anak-anak kecil di sana tertangkap kamera bersikap tidak sopan kepada wanita tersebut. Sifat rasis netizen Korea Selatan sendiri memang sudah banyak diakui oleh warganet Indonesia. Salah satunya mbak-mbak di video berikut ini yang membeberkan pengalamannya mendapat perlakuan tidak menyenangkan di negeri Ginseng. Tahu nggak kalau orang Korea Selatan itu sebenarnya rasis-rasis guys. Ini bukan mau menyudutkan siapapun ya, cuman berdasarkan pengalaman aku hari kedua di Jeju. Sebel banget di sini tuh, meskipun sesama Asia, kamu dari Indonesia, dari Thailand, dari Malaysia, sekalipun mereka tuh kayak rasis banget gitu guys. Contoh ya, tadi aku naik bus, terus aku ngeliat di sini orang-orang lokalnya itu sebelum berhenti di halte mereka itu udah berdiri, udah siap-siap buat turun. Nah, giliran aku sama ibu aku berdiri sebelum, padahal itu sedikit lagi mau berhenti di halte bus, terus aku sama ibu aku berdiri, tiba-tiba dibentak-bentak, diteriakin, diomelin pakai bahasa Korea. Terus aku bilang kayak gini dong, what do you mean? I cannot speak Korean, I speak English. Terus mereka kayak ngomel-ngomel pakai bahasa Korea gitu kan, ya aku juga ngomel-ngomel pakai bahasa Indonesia lah, kayak Firya tuh bilang sit down kayak gitu kan. Bukan cuma karena diperlakukan rasis di negara lain, sekarang Kenets juga terancam bikin pemerintahnya sendiri pusing. Korea Selatan berpotensi menelan kerugian miliaran won akibat keributan Kenets versus siblings. Loh, emangnya separah itu ya dampak ekonomi dari Perang Dunia Maya Kenets dan siblings? Ya, potensi kerugian yang bisa dialami Korea Selatan bakal sangat masif, terutama pendapatan negara dari sektor hiburan. Pasalnya, siblings mengancam akan melakukan boikot massal terhadap produk entertainment dari Korea Selatan seperti K-pop dan K-drama. Jika warganet ASEAN kompak memboikot total K-pop dan K-drama negeri Ginseng tersebut, dampaknya bisa sangat mengkhawatirkan untuk mereka. Dalam 3 bulan, views musik video K-pop di YouTube berpotensi turun hingga 65%. Warganet ASEAN selama ini berkontribusi hingga 40-50% dari total views. Kemudian ada potensi 3 konser besar idol K-pop di Jakarta, Bangkok, dan Manila juga ikut batal. Sebagai informasi, ketiga kota tersebut akan menggelar konser dari sejumlah grup idol K-pop ternama. Di Bangkok dan Jakarta akan tampil Taeyeon Concert dan BTS pada waktu yang berdekatan.
Sementara di Manila ada EXO dan Park Ji-hoon yang akan tampil. Jika ketiga kota besar di ASEAN tersebut batal menggelar konser-konser para idol K-pop ini, maka kerugian ditaksir bisa mencapai 50 juta dolar AS. Nilai saham Hype Corporation atau yang biasa dikenal Hype dan SM Entertainment diprediksi bakal menukik tajam. Sementara itu Menteri Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata Korea Selatan, Chae-hyung juga bisa pusing 7 keliling jika grup-grup idol K-pop ditolak di berbagai negara. Pasalnya politikus 61 tahun ini sangat mendorong para idol K-pop untuk go internasional. Chae-hyung pernah memuji BTS sebagai simbol budaya Korea Selatan di kancah dunia. Pertunjukan BTS akan menjadi kesempatan untuk mempromosikan budaya tradisional dan konten utama Korea kepada seluruh dunia. Bahkan, gara-gara ulah Kenneth, rencana besar Menteri Chae bisa gagal total loh. Chae-hyung berencana membuat Festival Global Budaya Korea Selatan pada 2027 dengan mengundang berbagai artis dan perusahaan besar dunia. Saya merasa tersentuh karena melihat budaya Korea telah masuk ke dalam kehidupan sehari-hari di sini. Kami juga sedang mengevaluasi agenda jangka panjang untuk menyelenggarakan festival global di Korea pada akhir tahun 2027 agar para artis dari berbagai perusahaan hiburan bisa ikut berpartisipasi. Jika boikot massal menerjang negeri ginseng, bukan mustahil cita-cita sang menteri bakal pupus. Selain produk budaya seperti K-pop dan K-drama, ada potensi warganet ASEAN juga memboikot produk teknologi Korea Selatan. Samsung dan LG yang punya market besar di Asia Tenggara bisa mendapat kerugian besar. Sebaliknya, industri teknologi dan hiburan di Asia Tenggara bakal mendapat keuntungan besar. Selain itu, negara pesaing Korea Selatan seperti Cina dan Jepang juga akan kecipratan keuntungan. Meski begitu, masih banyak Kenneth yang ngeyel aksi boykot ini nggak akan berdampak besar. Mereka justru menantang warganet siblings untuk serius menolak produk-produk buatan negeri ginseng. Dengan sombongnya, mereka memandang sebelah mata karena ASEAN bukan pasar utama Korea Selatan. Bahkan ada Kenneth yang menyuruh orang Indonesia untuk serius memboikot K-pop dan K-drama. Dia mengejek warganet plus 62, kebanyakan cuma menonton lewat streaming ilegal sehingga nggak bakal berpengaruh terhadap industri K-pop dan K-drama. Aduh, kayaknya Kenneth yang saat ini kurang rajin membaca deh. Padahal Indonesia adalah peringkat pertama di Asia sebagai market utama pop kultur Korea Selatan dengan persentase mencapai 34,7%. Sweater polos untuk cowok dan cewek ini cuma 100 ribuan aja. Buruan check out pakai link di bawah ini. Dengan kesombongan Kenneth meremehkan warganet siblings, akankah Korea Selatan menerima karma gara-gara ulah sebagian penduduknya yang super rasis?